Oke, ketemu lagi. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pembahasan kita. Dan untuk kali ini kita akan berbicara tentang koordinat kartesius. Untuk mengawali, marilah kita awali dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan materi yang akan kita serap dengan baik. Baik, kita lanjutkan untuk mempersingkat waktu. Kita akan bahas tentang koordinat kartesius. Kata kuncinya adalah nanti ada titik asal, kemudian sumbu Y, sumbu X, garis sejajar, garis tegak lurus, dan garis yang berpotongan. Tapi untuk kali ini kemungkinan kita hanya akan kita akan berpusat di sini ya. Artinya posisi titik pada bidang kartesius ya, posisi titik pada bidang kartesius. Kemudian untuk kompetensi dasarnya, setelah pembelajaran ini diharapkan nanti kalian bisa menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Ya dihubungkan dengan masalah kontekstual atau masalah yang ada dalam kehidupan. Jadi kalian bisa menentukan posisi sebuah titik atau sebuah objek ya pada bidang kartesius. Kemudian untuk keterampilannya, skillnya, kalian akan bisa menyelesaikan masalah yang tentunya terkait dengan kedudukan titik pada bidang kartesius. Baik, sebelum lebih jauh, ini ada peta konsep ya, dinamakan sistem koordinat kartesius. Kita akan bahas tentang posisi titik, yang kemudian posisi garis. Ini terpenting karena berbicara bidang kartesius itu sangat banyak sekali dan saya kira merupakan masalah yang harus dikuasai, apalagi kalau sudah bicara tentang khususnya dalam bidang penerbangan. Ketika pesawat terbang itu dikontrol dari dari darat, itu adanya radar. Nah, radar ini menangkap letak posisi pesawat terbang, ya, termasuk peta yang dilihat dari satelit itu juga saya kira sangat mengacu dengan bidang kartesius. Baik, pada bidang sistem koordinat ini kita akan bicara tentang posisi titik, ya, yakni posisi titik asal atau asal bidang kartesius. Kemudian kita akan membicarakan tentang sumbu X dan sumbu Y. Untuk koordinat kartesius sendiri, koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan objek ya, titik-titik pada suatu bidang yang biasanya dilakukan dengan dua bilangan. Dua bilangan itu yang biasanya disebut dengan X dan Y, koordinat X dan koordinat Y. Sehingga nanti bentuk daripada titik pada bidang kartesius itu akan terdiri dari, ya tidak akan terlepas dari yang namanya X dan Y. Sehingga bisa dituliskan secara umum yaitu X, Y, itu secara umum. Nah, secara umum itu bentuknya ini, seperti ini. Bentuk titik, posisi titik pada bidang kartesius itu secara umum dituliskan dalam bentuk formatnya adalah X, Y. Selalu dari X dulu ya, tidak boleh terbalik. Kemudian biasa juga dikenal dengan sumbu X, ya, X, Y. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di sini. Nah, ini sebuah bidang kartesius. Sebuah bidang kartesius ini terdiri dari dua garis yang berpotongan sebetulnya. Itu yang pertama garis yang mendatar, ini yang dinamakan dengan garis horizon atau pada bidang kartesius dinamakan dengan X. Kemudian garis yang ini yang vertikal, itu dinamakan dengan sumbu Y. Untuk lebih jelasnya, nah ini dari titik pertemuan dua garis ini akan terbagi menjadi 4. Dari titik ini yang dinamakan dengan titik pusat atau titik asal atau pusat koordinat kartesius. Ya, karena tadi melibatkan sumbu X dan sumbu Y, maka pusat koordinat kartesius itu kalau kita lihat posisinya adalah berada pada 0,0. Sedangkan sumbu yang mendatar dari 0,0 ke kanan ini merupakan sumbu X yang bernilai positif. Kemudian
dari 0,0 atau asal koordinat kartesius kiri, ini yang dinamakan dengan sumbu X bernilai negatif. Kemudian dari sumbu asal koordinat kartesius ke atas, dari 0,0 ke atas, ini yang dinamakan dengan sumbu Y positif. Dan dari 0,0 asal koordinat kartesius ke bawah, ini dinamakan sumbu Y negatif. Sehingga ya dari dua garis yang berpotongan di satu titik, yang dinamakan dengan asal koordinat kartesius, itu akan terbagi menjadi 4 bagian, ya 4 bagian, yaitu positif, sumbu X positif, sumbu X negatif, Y positif, dan Y negatif. Sehingga dari sini ada 4 daerah. Daerah yang dibatasi oleh sumbu X positif dan Y positif, yaitu daerah sini. Ini yang dinamakan dengan kuadran 1. Titik-titik yang berada pada kuadran 1 ini otomatis nanti akan berbentuk dengan format X, Y. Artinya apa? Baik sumbu X maupun sumbu Y-nya, nilai X dan nilai Y-nya nanti semuanya bernilai positif. Itu untuk kuadran 1. Ya, contohnya ini titik A. Titik A itu berada pada kuadran 1. Nilai titik A adalah 3,2. Ya, karena dia berada di kuadran 1. Sumbu X-nya bernilai 3. Ini sumbu X-nya bernilai 3. Y-nya bernilai 2. Sehingga koordinat A adalah 3,2. Dan nilai koordinat itu selalu berasal dari X, Y. Tidak boleh terbalik. Ya, tidak boleh terbalik. Harus dari sumbu X terlebih dahulu, walaupun bidang kartesius itu diputar seperti apa, tetap nilai pada bidang kartesius harus selalu diawali dengan koordinat X terlebih dahulu. Kemudian daerah yang kedua yaitu yang dibatasi oleh sumbu X negatif dan sumbu Y positif. Daerah sini ini merupakan kuadran 2. Karena X-nya bernilai negatif, maka nanti titik-titik yang berada di sini itu selalu berbentuk negatif X, Y. Kemudian begitu juga dengan kuadran 3, ini dibatasi sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Sehingga format untuk titik-titik yang ada di kuadran 3 adalah negatif X, negatif Y. Kemudian ini titik asal yaitu 0,0. Karena di sini maka dia bernilai positif semua. Bernilai positif semua. Misalkan ada sebuah titik, yaitu ini. Titiknya ada di sini. Titik berapakah ini? Nah, ya kita lihat jaraknya dari sumbu Y-nya berapa? Ini jaraknya 2. Kemudian jaraknya dari sumbu X berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Kita lihat dari sumbu Y ini berada di sebelah kiri, berarti ini adalah negatif. Maka ini adalah titik negatif 2,3. Itu ya. Ini untuk lebih menjelaskan posisi sebuah titik. Jadi prinsipnya adalah kalau sumbu X-nya dan sumbu Y-nya sama-sama bernilai positif, dia berada di sekitar sini, di wilayah sinilah, yang dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y positif. Itu bernilai positif semua. Sedangkan kalau di kuadran 2 itu di sini, nah, maka sumbu X-nya sumbu X negatif, karena di sebelah kiri sumbu Y. Dan Y-nya sama, tetap bernilai positif, sama dengan di kuadran 1, karena kuadran 1 dan kuadran 2 sama-sama dibatasi oleh sumbu Y bernilai positif. Yang berbeda hanya sumbu X-nya saja. Kalau di kuadran 1 sumbu X-nya positif, di kuadran 2 sumbu X-nya negatif. Oke. Lanjut. Nah, ini contoh ya. Contoh A. Koordinat A adalah 4,4. Jangan lupa selalu diawali dengan X ya, harus selalu diawali dengan X, tidak boleh terbalik. Tapi harus selalu diawali dengan
harus diawali dengan sumbu X. Jadi kartesius itu harus berbentuk X, Y. Ya. X, Y. Jangan terbalik. Oke, kita lihat, kita bahas yang A 4,4. Kenapa? Dari sumbu Y 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Dari sumbu X juga 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Berarti koordinatnya adalah 4,4. Titik B. Kita lihat jaraknya dari sumbu Y. Dari sumbu Y jaraknya 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Posisinya di sebelah kiri, berarti bernilai negatif. Maka koordinat Y-nya adalah, koordinat X-nya adalah min 4. Karena titik B ini jarak dari sumbu Y adalah 4 satuan dan dia berada di sebelah kiri, maka bernilai negatif. Kemudian jaraknya dari sumbu X, 1, 2, 3. 3 satuan di sebelah atas sumbu X, maka dia bernilai positif nilainya. Sehingga koordinat B adalah negatif 4,3. Saya kira begitu juga nilai titik C dan titik D. Jadi sekali lagi bentuk umumnya adalah X, Y. Kalau di kuadran 1 di daerah sini X dan Y-nya sama-sama positif, nanti bentuknya ya positif semua. Kalau dibatasi sumbu X negatif dan sumbu Y positif, maka dia di kuadran 2. Maka nilai X-nya harus negatif. Negatif X, Y. Kalau dibatasi sumbu negatif dan sumbu yang negatif, dia berada di kuadran 3. Nah, sehingga bentuk koordinatnya adalah negatif X, negatif Y. Dan kalau di kuadran 4, itu juga dia dibatasi oleh sumbu X positif dan sumbu Y negatif. Maka bentuknya adalah X, negatif Y. Saya kira mudah dipahami ya. Mudah dipahami karena memang ini masih sederhana terkait dengan posisi titik pada bidang kartesius. Itu ya, lanjut. Terlalu sulit. Kelihatannya banyak tapi sebetulnya sedikit. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Kita cukupkan, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.